Ibu dari Balai Penggerak Aceh, Ibu Mona Asrianti Esos Ikom, Ibu Surnoviani SD, Bapak Ibu pengajar praktik dari CBP Angkatan 9. Ya, sama seperti Bu Saumi, saya juga sangat bercita-cita sebagai dokter, tapi tidak takdirnya. Kemudian tempat yang ingin saya kunjungi di dunia ini Baitullah Milah dan di akhirat surga. Kota saya, sebab waktu tidak berhenti di saat kondisi sesulit apapun, maka jalanilah hidup dengan semangat. Oke. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Sustianasti, panggilan Desi. Cita-cita kecil itu ingin menjadi bidan. Karena apa? Keterbatasan tinggi badan dan takut suntik jadi nggak jadi makalah. Kemudian tempat yang dikunjungi itu yang pertama Mekah, yang kedua itu tempat lahir saya itu Batam. Cita-cita sekali. Padahal kecil saya di sana. Kod. Kata-kata pengetahuan adalah kekuatan. Oke, terima kasih. Oke, silakan lanjut Pak. Oke. Cepat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Adi, biasa dipanggil Fitri ataupun Adi. Jadi saya cita-cita ingin jadi tentara, tetapi kenapa bisa jadi guru? Karena kurang izin dari orang tua, karena pada masa itu masa konflik. Anak nanti cuma tinggal nama. Jadi kemudian tempat yang ingin dikunjungi Ka'bah dan juga Palestina. Kemudian logonya lebih baik siap tidak dipakai daripada tidak siap dipakai. Terima kasih. Oke, tepuk tangan semua. Lanjut Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nasir HNSHI GM. Kemudian nama panggilan kita bersama Abi Nasir. Kemudian cita-cita dari kecil adalah mau menjadi ustadz. Kemudian setelah menjadi ustadz ini juga menjadi guru. Setelah itu dijalani ke Samalanga, berhasil juga menjadi ustadznya. Kemudian menjadi guru. Sudah kita dengan bersama. Alhamdulillah. Kemudian tempat yang kami ingin kunjungi karena kita sudah sampai pernah dulu. Nanti kepingin juga ke Danau Toba daerah ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah foto. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi seluruh umat. Amin. Oke, lanjut Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizal, biasa dipanggil di sekolah oleh anak-anak Sios. Terus saya dari kecil bercita-cita ingin terjun ke dunia politik karena sudah 5 kali tes di kampus nggak lewat di Pisopol. Akhirnya saya pilih geografi. Terus tempat yang ingin sekali lihat saya kunjungi yaitu Mekah ya. Terus bentuknya adalah kalau benar berarti tidak salah, kalau salah berarti tidak benar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriansa, biasa dipanggil Gian dan Afri, baru dipanggil sekarang ya, Pak Ipan ya. Cita-cita saya memang jadi guru, alhamdulillah sudah tercapai. Dan tempat yang ingin dikunjungi juga seperti kawan-kawan yang lain, yaitu Ka'bah Baitullah. Motonya sama seperti Abi tadi, jadilah orang yang berguna bagi orang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry, biasa dipanggil juga Henry.
cita-cita saya sewaktu kecil dulu ingin jadi dokter gigi, tapi pada akhirnya saya kuliah di keguruan dan alhamdulillah sampai sekarang masih menjadi guru. Ya untuk saat ini tempat yang ingin dikunjungi itu Takengon dan Laut Tawar, dan untuk saya hiduplah hari ini, hidup hanya hari ini, kemarin tinggal kenangan, besok baru harapan, maka hiduplah hari ini. Oke, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adi, biasa disapa juga Adi, karena terlalu singkat dan jangan disingkat lagi. Kemudian cita-cita saya dari kecil itu sebenarnya ada dua. Kalau di dunia pendidikan saya ingin sekali menjadi hakim atau pengacara. Kalau di dunia liar mungkin saya sangat ingin menjadi atlet, tepatnya sebagai sepak bola. Kemudian tempat yang sangat ingin saya kunjungi seperti Islam pada umumnya, kalau kita belum ke Mekah pasti ingin sekali ke tanah suci. Waktu saya selalu bersikap Waalaikumsalam. Oke, lanjut Pak Aris. Perkenalkan, nama saya Aris Menandar, nama panggilan Aris. Cita-cita waktu kecil semenjak SD itu maunya sekolah kedinasan. Cuman setelah SMA karena postur tinggi tidak memadai, akhirnya berubah menjadi sekolah guru. Tempat yang mau dikunjungi yaitu Mekah. Cita-cita moto itu yaitu hiduplah untuk kegunaan hidup untuk berguna bagi masyarakat Nusa dan bangsa. Nah, Pak. Oke, lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izinkan saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Hendri Saputra, panggilan Hendri. Cita-cita? Cita ya, untuk kecil. Cita saya waktu kecil adalah ingin jadi pendakwah. Berhubungan pendakwahnya ada pengaruh lingkungan, tidak terjadi pendakwah. Alhamdulillah ke guru. Jadi ada sama-sama tugas bersama. Dapat yang ingin saya kunjungi, yang pertama sama-sama tadi ada dua negara yang ingin saya kunjungi. Yang pertama Mekah, yang satu, yang kedua adalah Malaysia juga pertemuan Indonesia. Jadi negeri Cina. Saya penasaran dengan di situ. Saya ingin kunjungi Cina. Jadi motonya ya, saya semua ingin hidup sehat. Jadi dalam sehat itu harus kita benahi jiwa kita dulu. Jadi di dalam jiwa yang sehat itu terdapat tubuh yang sehat. Ya. Waalaikumsalam. Baik, nama saya Samsul. Panggilan ada yang panggil Samsul, ada yang panggil Sam. Kemudian cita-cita kecil saya menjadi ahli bidang otomotif. Oke. Pernah dulu saya mau daftar, waktu itu masih ada STM yang belum ada SIM-card, belum. Tapi mungkin waktu kata lain ya kan, saya mengaji lagi sampai bersalam. Jadi alhamdulillah sampai di gudang saya senang apa yang saya lakukan. Kemudian tempat yang ingin saya kunjungi sama sekali yaitu Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Sampai harapan kita semua. Kemudian menurut saya. Nah, di sesi pertama ini silakan Bapak Ibu tempel kertas sticky note-nya ke planonya masing-masing. Silakan mulai kelompok 1, bahan belajar, boleh disamakan ya posisinya, yang sudah baik di sebelah kanan. Yang baik sudah sebelah kanan ya. Yang akan diperbaiki atau masukannya di sebelah kiri. Silakan disamakan Bapak Ibu. Oke, sesi pertama ya. Tempel dulu di planonya. Ya, tempel Bapak Ibu, semua tempel ya. Ya, silakan, nggak apa-apa, pokoknya rapi. Kanan kirinya silakan tentukan sendiri. Oke. Dah Bapak Ibu. Oke, kalau sudah tertembak semua silakan putaran kedua. Bapak pindah ke sana, Pak. Ibu geser. Oke, materi pelatihan pindah ke bahan ajar, silakan. Tuh, putar ya. Oke. Materi pelatihan pindah ke bahan ajar. Ibu pindah, Bu. Ibu mana tadi, Bu?
Ibu durasi belajar Bu. Kita putaran jam ya, putaran jam Bapak Ibu. Oke, silakan ditempel. Ya. Oke, sesi kedua ya, putaran kedua. Oke. Berikan masukannya apa yang sudah bagus dan apa yang ingin Bapak Ibu masukkan ke depan untuk diperbaiki lagi. Oke ya, sudah semua? Oke, silakan ditempel. Sudah? Oke, masuk putaran ketiga. Oke, pindah lagi Bu, Bapak Ibu pindah. Oke, silakan. Oke. Sudah? Oke. Sudah Bapak Ibu? Lanjut putaran keempat. Silakan geser. Geser Bapak Ibu. Oke. Masukkan, ini masukannya Bapak Ibu yang sudah baik di kertas warna hijau. Kemudian apa yang ingin diperbaiki? Durasi, siapa yang kurang durasi? Oke, nggak apa-apa. Sudah, Bapak Ibu? Lanjut ya, putaran terakhir. Oke, terakhir ya. Geser Bapak Ibu, geser. Oke. Nah, tempel. Terakhir ya. Nah. Lupa. Oke. Nah, Pak Aris masih di sana, Pak Aris? Nah, sekarang Bapak Ibu yang berdiri di depan planonya itu tolong dibaca dulu, baca scan saja ya, baca cepat. Nanti Bapak Ibu per kelompok ambil satu kesimpulan atau review tuh, ringkas, buat ringkasannya. Apa masukan dan perbaikannya pada plano masing-masing. Silakan Pak Samsul. Baca dulu. Ya, coba di review dulu. Baca materi itu kira-kira apa secara umum. Yang sama satukan saja. Oke, silakan dibaca Bapak Ibu. Ya, baiklah kami dari kelompok 1 yang memberi kesimpulan mengenai materi pelatihan, refleksinya di sini secara umum. Kami menyimpulkan bahwa untuk materi ini dari refleksi yang dibuat oleh kawan-kawan bahwa untuk materi harus diperbanyak praktek ataupun aksi nyata untuk dicontoh setiap materinya. Jadi peserta ada rujukan untuk membuat aksi nyata yang ada pada materi tersebut. Itu saja. Oke, terima kasih. Berikutnya evaluasi untuk pengajar praktek, fasil dan panitia. Silakan perwakilan satu orang dari kelompok. Saya akan melakukan refleksi tentang pengajar praktek, fasilitator dan panitia mengenai 3 item ini. Yaitu tentang kepanitiaannya ini lebih dominan, pelayanan itu harus ditingkatkan. Yang kedua yaitu tentang panitia lagi. Apabila seandainya kedepannya CKP angkatan 10, 11 dan 12, jadi apabila ada hal yang urgen bisalah di sewaktu loka itu dikasih keringanan walaupun dia tidak akhir bisa. Oke, terima kasih. Selesai? Fasil untuk fasil nggak ada? Kalau fasil yang kalau untuk fasil yaitu jangan terlalu ego, itu ya, jangan terlalu ego dan harus mendengar curhat dari calon guru penggerak. Sekian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Aris. Kita pengajar praktik terakhir, Pak Hendri boleh? Ya, masukkan untuk kami pengajar praktik, silakan. Sampaikan satu kata atau satu kalimat. PP sudah oke. Oke, alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Pak Hendri, ya silakan kelompok Pak Adi. Simpulannya LMS. Baik, secara umum bukan data-data yang sudah ditampilkan oleh Chairman CP semua yang berkenaan dengan LMS. Dari data yang sudah masuk dapat kami simpulkan bahwa LMS yang akan disajikan jangan selalu rumit, kemudian lebih menarik serta lebih simpel.
Oke, terima kasih. Lanjut, kita ke durasi waktu. Ini mau ditambah apa dikurang nih? Coba kita dengar. Durasi belajar ada 4 poin yang harus kami simpulkan. Yang pertama itu kalau rukolnya kalau bisa jangan malam lagi lah, jadi siang. Dan kalau mengenai masalah kebijakan dudet waktu, kalau memang tugasnya terlalu rumit itu ada kebijakan diperpanjang lagi. Oke. Yang poin ketiga mengenai masalah durasi belajar ini harus dipersingkat dengan materi banyak game lah, tapi dalam sistem pembelajaran itu. Oke, terima kasih. Abi ada Abi? Oke, dan terakhir untuk bahan belajar. Oke, silakan Pak. Jadi untuk bahan belajar ini ada 3 kategori yang ingin diperbaiki. Yang pertama, bahan belajar itu bisa dibagikan untuk semua peserta supaya peserta itu bisa untuk membaca kembali dan belajar kembali apa yang sudah dia belajar selama ini. Kemudian selanjutnya video-video dalam bahan belajar itu diperbanyak kembali supaya menambah wawasan dari kemudian yang terakhir dalam materi itu harus dikaitkan dengan minat-minat lain. Jadi jangan terfokus cuma minat pendidikan, karena dengan pendidikan ini juga ada keterkaitan dengan minat lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya mengambil aksi nyata pada saat coaching, pada saat pembelajaran diferensiasi. Di sini saya mengambil bahwa di kegiatan coaching ini ya kita tidak memberikan solusi, tetapi si coaching ini menemukan solusinya sendiri. Sekian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Saumi, Bapak Ibu. Tepuk tangan semua ya. Oke, lanjut silakan Bu Siti diceritakan foto terbaiknya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini memang ada tampilan 5 foto, tapi saya fokus ini foto aksi nyata terbaik saya, yaitu ketika melakukan diskusi aset yang ada di sekolah bersama rekan guru dan juga siswa. Jadi di sini kita memetakan di mana aset-aset yang sudah kita pelajari selama di PDP. Ini saya diskusikan bersama teman-teman di sekolah. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini foto aksi nyata saya ketika berdiskusi mengimplementasikan budaya positif kepada guru. Dan kemudian pembelajaran berdiferensiasi terhadap siswa ketika pembelajaran kubus dan balok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Foto saya ini pembelajaran mengenai dengan PSE, pembelajaran sosial emosional. Jadi pada foto ini yang paling atas kami peserta guru-guru, ada juga dari CBD sini, itu sama-sama kami untuk membantu kawan-kawan yang terkena musibah banjir di Trumon untuk memberikan motivasi semangat kembali supaya mereka bangkit kembali dari musibah yang didapat. Kemudian di sini juga ada kami memberikan bimbingan kepada angkatan-angkatan di bawah kami, angkatan 10 dan 11, supaya mereka lebih semangat untuk mengikuti calon guru penggerak ini ke depannya menjadi guru-guru yang berprestasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Lanjut Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman CGP hebat. Di sini aksi nyata kami yang kami laksanakan di SD Ujung Bangki. Para PP kami menyuruh dengan ada satu program unggulan, yaitu dibuat di SD itu. Jadi kami mengambil dengan genta. Genta itu adalah deklarasi cinta. Inilah satu foto yang telah kami fotokan dengan anak-anak dengan baca Yasin setiap hari Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari 5 foto aksi nyata ini yang paling berkesan buat saya yaitu bimbingan oleh KSN IPS. Karena ini yang cewek ini udah ke nasional Pak. Alhamdulillah luar biasa. Ini membuat saya mendapat guru berprestasi di Yayasan Insan Madani Negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut Pak Hendri, ceritakan Pak Hendri.
Baik teman-teman, jadi saya ada membuat aksi nyata di sekolah yaitu membangun budaya positif. Salah satunya membuat kesepakatan kelas. Jadi di sini membuat saya sebagai wali kelas. Jadi di kelas kami ada membuat kesepakatan kelas dan alhamdulillah anak-anak senang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendri. Lanjut. Baik, saya akan menceritakan kilas balik aksi nyata yang jangan ini. Tentang perumusan visi guru penggerak yang saya laksanakan di sekolah, kemudian merevisi kembali visi yang ada di sekolah yang didampingi oleh pengajar taktik pada saat itu. Ini saya laksanakan di ruang kantor bersama Dewan Guru. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adi. Lanjut Pak Aris. Saya ada melakukan aksi nyata 3.3 yang mana yaitu program yang berpihak pada murid, yang mana dalam program tersebut 10 menit sebelum masuknya PBM waktu lagi wajib untuk meliterasi buku, dan setelah keluar main wajib meliterasikan buku selama 10 menit. Itu saja Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian foto yang ingin saya angkat adalah di sini adalah coaching seperti akademik, di mana di coaching ini nanti kita bisa bisa menyelesaikan masalahnya dari kekuatan yang ada dari coachingnya. Sekian. Oke, terima kasih Bapak Ida Putra. Terakhir Pak Samsurizal. Saya kebetulan banyak inisiatif. Fotonya mana Pak? Ini foto sedang melakukan seperti 3 restitusi. Oke. Siswa. Saya rasa melakukan segitiga restitusi. Anak-anak itu kita tidak mencari salah-salah dia, tidak menunjukkan dia, tapi membawa mereka itu lebih baik lagi ketika dia kembali kepada bantuannya nanti di tempat semula. Itu saja menurut saya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Akan ditempelkan dampak positif yang dirasakan oleh murid, guru, kepala sekolah berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan Bapak Ibu, tempel. Ya, oke, sudah ditempel Bapak Ibu? Sudah semua? Oke, silakan putar. Bu, Ibu ke sana, Bu. Putar. Nah. Geser. Oke. Abi. Sudah, silakan geser, Bu. Pak, geser, Pak. Geser. Oh, ke sana. Sama kayak tadi. Abi. Ya, oke. Dah. Oke, dah. Silakan putar Bapak Ibu sesuai dengan ya putarannya. Oke, sama seperti tadi putarannya. Oke, udah Pak Di? Udah semua ya? Oke. Sudah, silakan ditempel. Oke, ditempel dan nanti di akhir berdiri di tempat posisinya masing-masing terakhir. Di mana posisi terakhir? Oke. Oke. Pak Aris, mana posisinya Pak Aris? Sini, sana dulu. Oke, posisi sini, guru. Kami di sini tadi awalnya. Ya. Terakhir Ibu mana tempel tadi? Oke, di guru sini. Oke, seharusnya tuh. Oke ya. Sana. Oke. Pak Samsurizal sama Pak Aris sudah? Oke. Dibaca dulu 1 menit, dibaca dulu. Pahami dulu, nanti ambil kesimpulannya Bapak Ibu secara umum ya. Apa garis merah atau benang merah yang bisa Bapak Ibu ambil? Oke, silakan kita simpulkan. Kira dari semua masukan atau catatan dari kawan-kawan, apa yang bisa dampak bagi siswa, guru, kepala sekolah, komunitas, dan ekosistem belajar. Oke. Refleksinya kita mulai dari yang pertama. Silakan Pak Samsurizal untuk dampak bagi murid. Terima kasih. Secara keseluruhan, kita menyimpulkan bahwasanya anak-anak itu ketika guru-gurunya menunjukkan CGP, anak-anak itu merasa terlayani kebutuhan pendidikan mereka. Itu terbukti dari daya belajar mereka itu terlayani, ya kan. Kemudian kebutuhan sesuai
sesuai dengan gaya belajar mereka lah, seperti itu saya rasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok dampak murid. Sekarang dampak bagi guru, rekan sejawat, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Setelah saya lihat dari beberapa masukan, saya simpulkan rata-rata dengan adanya CGP ini rekan-rekan guru sejawat termotivasi, itu terbukti dari semakin aktifnya untuk mengembangkan kompetensinya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Sekarang untuk kepala sekolah, Bu Desi. Waalaikumsalam. Dari dampak positif terhadap kepala sekolah, yaitu yang pertama, yang dia bahagia, senang kepala sekolahnya karena dapat berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah. Kemudian pembelajarannya diperbaharui, yang ada upgrade ilmu dari pembelajaran guru-guru. Oke, tepuk tangan untuk dampak kepala sekolah. Sekarang dampak untuk komunitas, silakan Abi diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini komunitas kami lihat banyak yang kita lihat dengan KKB. KKB ini adalah yang dampak positifnya bagi anggota-anggota KKB itu, terutama sekali di dalam pelaksanaan KKB banyak juga disuruh kami untuk menjadi pemasaran atau sebagai pemateri. Kemudian yang kedua adalah sekali lihat di sini banyak di dalam anggota-anggota KKB itu meminta materi-materi yang ada ataupun modul-modul yang ada di dalam CGP ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Abi dan kelompoknya. Terakhir, ini Pak Hendy. Bapak Ibu tolong didengar ya. Oke. Ya, dampak positifnya terhadap ekosistem belajar di lingkungan sekolah itu terciptanya kolaborasi antara dinas pendidikan, pengawas sekolah, dan juga bisa memberikan motivasi terhadap teman-teman dan juga pengawas sekolah untuk pengembangan pendidikan yang lebih baik. Oke, terima kasih. Oke, aplaus untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu kembali ke bangkunya masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Pelaksanaan dengan bulan ini mungkin ada tersinggung dari kata-kata kami dengan perasaan bapak-bapak PP atau Bu PP, ataupun dengan tingkah laku kami tidak sesuai dengan pandangan bapak, perkataan kami tidak sesuai dengan pendengaran bapak. Kami seluruhnya CGP Angkatan 9 ini meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam